Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini jadi gua mau ngejawab lagi nih beberapa pertanyaan dari kalian ya. Ada yang nanya ke gua di kolom komentar, "Bang, kenapa sih setiap vlogger atau breeder gitu ya ngebahasnya genetik terus yang diomongin, lalu kagak dijelaskan secara perinciannya gitu ya." Terus ada juga yang nanya ke gua, "Bang, inbreed itu apa?" gitu ya kan. Ada juga yang nanya, "Bang, saya ngawinin ikan cupang ya, indukannya udah dikawinin, udah dapat F1, lalu jarak untuk mendapatkan F2 laginya berapa lama sih indukan supaya bisa dikawinin lagi, Bang?" Jadi gini yang dia maksud tuh, dia punya indukan nih, sepasang ya, terus dikawinin sama dia, di breed. Lalu anakannya F1. Yang ditanyain sama dia tuh jarak berapa lama si indukan ini nih bisa dikawinin lagi untuk menghasilkan F2 gitu. Jadi bukan seperti itu teman-teman, kalau untuk menghasilkan F2 tuh ya bukan indukan itu lagi yang dikawinin, mau berapa kali dikawinin juga tetap aja hasilnya F1 teman-teman. Oke, jadi gua mau jawab dulu kenapa setiap breeder ataupun vlogger ngebahas masalah genetik gitu ya. Ya karena kan emang kita kan yang kita kawinin ini kan ikan cupang ya. Tentu saja kan nanti ada hasilnya gitu ya kan, anakannya gitu. Dia akan membawa genetik dari si indukannya teman-teman ya. Ada yang bersifat fenotip dan juga genotip. Genotip ini dia kagak kelihatan teman-teman. Biasanya dia terdapat di ikan cupang aduan ya, kagak nampak gitu ya, cuma karakternya aja dia sifat agresif gitu ya kan. Ya emang pada dasarnya semua ikan cupang memiliki sifat agresif gitu ya. Lalu ada juga yang bersifat penotip teman-teman. Penotip ini sifat yang bersifat kelihatan ya, nampak oleh mata kita gitu ya kan. Selain kita kan main ikan hias nih ya, kelihatan kalau misalkan main warna, warnanya ngikut ke siapa nih, atau misalkan bukan ekor dari anal gitu, pokoknya pomnya bagus, ngikut dari indukannya kan udah pasti kelihatan lah ya anakannya, apa itu dapatnya di F1 ataupun F2 gitu ya kan. Nah itu penotip ya teman-teman. Oke, jadi itu dia jawabannya kenapa setiap breeder ngebahasnya masalah genetik tapi kagak dijelasin secara perinciannya ya. Gua rasa di beberapa channel kawan-kawan breeder yang lainnya yang udah lebih senior banyak yang ngebahas masalah genetik ya, bahkan rumus gitu ya kan. Rumus breeding, inbreeding, cross breeding ya kan, land breeding gitu ya kan. Lalu yang nanya ke gua, "Bang, inbreeding itu apa?" Jadi inbreeding itu perkawinan sedara ya teman-teman. Misalkan kita punya indukan nih satu, indukan kedua ya kan, dikawinin nih, lalu anakannya F1 ya. Nah itu tuh dari F1 itu kita seleksi tuh, nah kita pilih yang bagus sama yang bagus ya, lalu kita kawinin. Nah itu namanya inbreed ya, jadi perkawinan sedara ya teman-teman gitu. Oke, lalu ada yang nanya lagi, berapa lama jarak si indukan ya. Jadi si indukan ini untuk mengejar F2, yang dia maksud ini berapa kali gitu ya kan jaraknya supaya mendapatkan F2. Mau dikawinin berkali-kali juga kalau dengan indukan yang sama, dia maka hasilnya akan tetap F1 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen ngejar F2 ya kan, misalkan kita punya indukan nih satu, indukan kedua ya, lalu kita kawinin nih, anakannya tuh udah dapat nih ya kan, anakan yang pertama. Nah itu dia F1 tuh teman-teman ya. Nah ini indukan ini kagak kepake lagi nih ya kan. Nah ini anakan ini nih F1. Nah lalu dari anakan ini nih kita pilih lagi nih ya kan, yang bagus sama yang bagusnya nih, jantan sama betina, lalu kita kawinin lagi, kita breed. Nah itu baru F2 ya, terus begitu lagi ya kan. Nah F2 nya kita seleksi lagi ya kan.
yang bagus sama yang bagus, jantan betina. Nah, lahirlah F3 teman-teman. Ya, jadi itu dia teman-teman, ketiga pertanyaan udah gue jawab ya. Yang pertama, kenapa setiap breeder atau vlogger itu mau selalu membahas masalah genetik, nggak dirinciin seperti apanya. Lalu yang kedua, inbreeding itu apa, dan yang ketiga itu untuk mengejar F2 lah ya, tujuannya dia. Setiap breeder, setiap vlogger pasti ngebahas masalah genetik ya. Kenapa? Karena genetika itu kan bersifat keturunan ya teman-teman. Ada yang genotip, ada juga yang fenotip ya. Genotip itu yang tidak nampak ya, atau nggak kelihatan gitu, sifat atau karakter si ikan gitu ya kan. Sedangkan fenotip bersifat terlihat ya, jadi nampak gitu kalau yang fenotip. Jadi kalau misalkan inbreeding itu dia perkawinan sedarah ya teman-teman, masih memiliki hubungan lah ya. Lalu untuk mengejar F2, jadi anakan dikawinin sama anakan lagi teman-teman, bukannya indukan yang sama lalu dikawinin beberapa kali gitu. Misalkan ngawinin 2 kali lalu anakannya disebut F2, bukan itu ya teman-teman. Jadi anakan dikawinin sama anakan, lalu hasilnya nanti F2, lalu isi F2 itu dikawinin lagi, nanti hasilnya F3 gitu. Jadi bukan si indukan yang sama ya. Oke, mungkin cukup jelas video gua kali ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.